Demam berdarah adalah penyakit serius. Penyakit ini disebabkan oleh virus. Virus ini menyebar melalui gigitan nyamuk. Nyamuk ini ditemukan di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Demam berdarah dapat menyerang siapa saja, tapi lebih umum di daerah dengan iklim hangat dan lembab. Demam berdarah tidak menular, tidak bisa menyebar langsung dari orang ke orang. Virus harus ditularkan melalui gigitan nyamuk. Ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit seseorang, virus masuk ke aliran darah dan menyebabkan penyakit. Ada 4 jenis virus dengue. Infeksi dengan satu jenis memberikan kekebalan terhadap jenis itu. Namun, itu tidak melindungi terhadap 3 jenis lainnya. Demam berdarah bisa terjadi beberapa kali. Demam berdarah memiliki tingkat keparahan yang berbeda-beda. Beberapa orang memiliki gejala ringan, yang lain dapat mengalami komplikasi parah. Penting untuk memahami risiko demam berdarah dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah gigitan nyamuk. Demam berdarah seringkali dimulai dengan gejala seperti flu. Gejala-gejala ini biasanya muncul 4 hingga 10 hari setelah digigit nyamuk yang terinfeksi. Gejala demam berdarah yang paling umum adalah demam tinggi. Demam ini bisa naik tiba-tiba dan mencapai 40 derajat Celcius atau lebih. Bersamaan dengan demam tinggi, demam berdarah dapat menyebabkan sakit kepala parah. Sakit kepala ini sering digambarkan sebagai nyeri berdenyut di belakang mata. Nyeri otot dan sendi juga merupakan gejala umum, sehingga demam berdarah dijuluki demam tulang patah. Gejala lain demam berdarah dapat berupa mual, muntah, dan ruam. Ruam dapat muncul di wajah, dada, atau anggota badan. Kelelahan dan kelemahan juga umum terjadi, sehingga sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Demam berdarah disebarkan melalui gigitan nyamuk Aedes yang terinfeksi. Nyamuk ini biasanya ditemukan di daerah tropis dan subtropis di dunia. Mereka paling aktif di siang hari, terutama di pagi dan sore hari. Nyamuk Aedes terinfeksi virus dengue ketika menggigit seseorang yang sudah terinfeksi. Nyamuk kemudian membawa virus dalam air liurnya. Ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit orang lain, virus ditularkan melalui air liur. Nyamuk Aedes berkembang biak di air yang tergenang. Ini dapat ditemukan dalam wadah seperti pot bunga, ban, dan ember. Penting untuk menghilangkan tempat perkembangbiakan ini untuk membantu mengendalikan populasi nyamuk dan mengurangi penyebaran demam berdarah. Tidak ada obat khusus untuk demam berdarah. Perawatan berfokus pada meredakan gejala dan mendukung proses penyembuhan alami tubuh. Istirahat sangat penting, memungkinkan tubuh melawan virus. Minum banyak cairan, seperti air putih atau larutan oralit. Penting untuk mencegah dehidrasi, terutama saat demam dan berkeringat. Obat pereda nyeri yang dijual bebas, seperti paracetamol, dapat membantu mengurangi demam dan meredakan sakit kepala dan nyeri otot. Namun, penting untuk menghindari aspirin dan ibuprofen. Karena obat-obatan ini dapat meningkatkan risiko komplikasi perdarahan pada demam berdarah. Pada kasus demam berdarah yang parah, rawat inap mungkin diperlukan. Cairan dan elektrolit intravena dapat diberikan untuk mengatasi dehidrasi. Pemantauan tekanan darah dan jumlah trombosit secara ketat sangat penting untuk mendeteksi dan mengatasi potensi komplikasi. Meskipun kebanyakan orang pulih sepenuhnya dari demam berdarah, penting untuk waspada terhadap potensi demam berdarah parah, juga dikenal sebagai demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue adalah komplikasi yang mengancam jiwa, yang dapat menyebabkan perdarahan, kerusakan organ, dan syok. Segera cari pertolongan medis jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami tanda-tanda peringatan seperti sakit perut yang parah, muntah terus-menerus, perdarahan dari gusi atau hidung, atau kesulitan bernapas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk tips kesehatan lainnya.